dan kayak sambil tatapan kosong gitu loh, kayak diem di depan kulkas, aku jongkok, aku makan gitu sambil kayak, padahal aku nggak lapar sama sekali, sampai kayak makanan apapun yang ada di kulkas aku makan, aku habisin. Hey hey hey, welcome back to Maurani. Oke guys, untuk topik kita kali ini nih, kita mau bahas tentang salah satu problem yang cukup banyak terjadi di kalangan muda ini, di era yang menuntut untuk sempurna. karena berangkat dari kesempurnaan ini tadi akhirnya menimbulkan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perundungan atau bullying. Dan topik kita kali ini adalah Body shaming. sebelumnya mungkin untuk teman-teman yang agak sensitif dengan konten ini, dimohon untuk tidak menonton ini sendirian. Iya. Mungkin bisa didampingi oleh seseorang atau mungkin nge-skip aja langsung tonton video kita yang lainnya. Iya. Tapi kalau misalnya kalian masih mau tonton video ini, boleh-boleh aja. Mungkin bisa menambah insight baru ya. Ya, dan mungkin buat orang-orang yang berada pada posisi korban, kalian bisa sedikitnya tersembuhkan. Iya, karena Let's see. Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan atau mengomentari penampilan fisik orang lain. Perilaku ini sama saja dengan tindakan bullying atau perundungan. menjelekan Tuhan. Karena Tuhan adalah penciptanya. Iya, karena Tuhan yang menciptakan kita. Body shaming sih masuknya udah masuk ke ranah pembulian. Aku merasa aku tuh sangat amat tidak pantas untuk dicintai. Aku takut sama cowok. Kalau kamu sendiri gimana? Kan kita temenan dari SD ya. Yes. Kamu pasti lihat aku sebagai orang yang paling bongsor di antara orang-orang yang lainnya ya kan? Iya, bener. Paling tinggi, paling besar sendiri gitu. Karena atlet juga kan. Iya, nah. Jadi dari dulu tuh omongan-omongan kayak Maura gendut ya. Kita tuh udah biasa sampai akhirnya di kelas 4 tuh aku pindah klub renang gitu. Latihannya kayak lebih capek gitu. Dari situ kayak lumayan turun berat badan, dan aku tahu ini salah banget. Kalau kalian tahu produk MLM yang katanya herbs itu, ya aku pakai itu demi menurunkan berat badan itu. Orang tua aku kasih itu, aku dari SD udah dikasih yang kayak gitu. Aku masih kayak nggak mikir lah itu kok bisa gitu. Aku nggak nyalahin orang tua aku atas hal itu, mungkin karena mereka juga knowledge soal nutritionnya kurang. Dan dari turun berat badan itu, orang-orang yang dulu di klub lama kayak bilang gendut ya bla 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 bla, langsung kayak bilang sekarang kayak kurusan ya, jadi lebih kurus banget ya, kayak gitu. Tapi ya namanya badan berubah-ubah terus kan. Lebih tepatnya sih kayak SMA-an. Tapi kayak dari dulu aku selalu merasa badan aku tuh gendut banget. Yaitu karena omongan orang yang dari sana sini aku bilang aku gendut. Padahal kalau dilihat lagi foto-foto zaman dulu, aku bilang, woi mikir itu tuh gak gendut sama sekali. Gila, aku ngerasa kok gendut banget ya, ini aku kok kayak besar banget ya. Tapi waktu lihat foto zaman dulu nggak segendut sekarang juga gitu. Nah, ininya tuh pas SMA. Waktu itu aku kan operasi ini ya, operasi tiroid ya. Dari operasi tiroid itu aku berhenti berenang selama sebulanan, dan otomatis berat badan aku bertambah. Dan itu aku lagi ada di masa recovery. Nah, singkat cerita, pokoknya 4 bulan habis operasi aku tuh lomba renang. Otomatis dong badan aku kayak lebih gendutan. Terus ada orang yang bilang, Maura gendutan ya? Terus aku bilang iya. Terus akhirnya ibu aku bilang, lagian juga ini kan baru operasi 4 bulan yang lalu, terus masih dalam tahap recovery lah waktu itu. Kayak aku ngerasa kayak, kamu gak pernah tahu apa yang aku lewatin masa itu, tapi kayak dengan gampang kok gendutan ya sekarang.
dari abis operasi itu aku kayak makin nambah berat badan aku, kayak aku makin gendut, dan sampai akhirnya aku kayak stres sendiri. Sampai waktu itu di titik itu tuh aku kayak nanya lagi ke diri aku, ini sebenarnya aku masih ada penyakit yang lain gak sih? Aku hipotiroid gak sih? FYI aja ya, hipotiroid itu kekurangan hormon tiroid, dimana salah satu tandanya tuh badan jadi kayak lebih gendut. Aku sampai kayak baca banyak banget sumber di internet, sampai aku beli buku juga waktu itu. Terus sampai akhirnya aku nanya lagi ke dokter kan, balik lagi ke dokter. Aku kenapa sih dok kayak tambah gendut? Terus kata dokternya, enggak, aku nggak ada yang salah sama tubuh kamu, hormon kamu baik-baik aja. Dokter nggak akan berani operasi kamu loh kalau hormon kamu nggak stabil, maksudnya nggak normal katanya gitu. Terus akhirnya dari situ oh ya udah. Sampai waktu itu aku pergi ke dokter gizi. Dari dokter gizi itu pokoknya ya dikasih tau lah kayak makannya apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, kayak gitu-gitu. Dari situ lumayan turun berat badan aku ya, karena waktu itu juga persiapan buat lomba. Tapi waktu itu ada kayak pertemuan keluarga gitu, ya biasa lah ya. Oke. Ya ada nih bapak-bapak bilang gini, adek, karena aku suka bilang adek ya, Dipanggil adek. ya adek, kayak gendutan ya katanya. Terus dia bilang, terus kalau gendutan gini nanti berenangnya gijet dong. Gijet tuh kayak berat gitu loh, berat dong, pokoknya ngomentarin gendut ya bla 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 bla. Padahal di situ tuh aku kayak udah turun berat badan lumayan juga. Ya aku padahal di situ ngerasa kayak wow, lumayan juga nih badan aku, udah mulai kelihatan nih otot-ototnya. Tapi orang itu bilang kayak gitu. Dan di saat itu juga aku kayak ngerasa mikir kayak aduh, aku kayaknya sia-sia nih ya diet, mengubah lifestyle aku. Kok orang bilang kayak gitu ya, padahal aku udah berusaha dan aku juga udah turun berat badan di situ. Dari situ aku tetap stres sama berat badan aku kayak ngerasa aku gendut banget, paha aku gede banget, otot aku nggak ada, padahal teman-teman aku kayak ototnya semuanya kayak pada muncul di sininya gitu. Aku mikir kok gini sih, sampai kayak apa ya, aku ada sampai di tahap aku nggak mau bilang ini eating disorder, tapi Eating disorder. waktu itu sampai kayak aku saking stresnya. Terus waktu itu juga ke dokter gizi, kayak udah stuck gitu loh berat badannya, kayak udah nggak turun. Malam-malam aku nggak lapar sama sekali. Aku buka kulkas, aku jongkok, kan kulkasnya agak pendek gitu, aku jongkok, aku sambil kayak ngeliatin makanan gitu, mencari makanan apa aja yang bisa aku makan, dan kayak sambil tatapan kosong gitu loh, kayak diem di depan kulkas, aku jongkok, aku makan gitu sambil kayak aku nggak lapar sama sekali. Sampai kayak makanan apapun yang ada di kulkas aku makan, aku habisin. Kayak itu lumayan lama deh, kayak dan teman-teman renang aku pun yang dulu kayak udah lama nih nggak ketemu, kayak Maura, badan kamu gendutan ya. Terus aku bilang aja, maksud sih, padahal aku ngerasanya otot-otot aku udah mulai berkembang loh sekarang. Pas itu awal aku pindah ke klub waktu itu tuh di SMA. Tapi orang lain bilang kayak gitu, aku bilang aja enggak kok, tapi ini otot-otot aku udah kayak mulai bermunculan, dan tapi emang bener gitu. Intinya gitu sih. Tau, kayak capek banget kayak denger orang kayak gendutan. Intinya yang terparah itu yang tadi aku jongkok. Iya, saya parah banget sih. Sampai waktu itu akhirnya COVID, aku berhenti renang. Aku mulai memperluas knowledge aku soal nutrition. Kayak aku banyak baca buku di internet, baca di internet, terus aku terutama videonya Kak Yulia Balchun, video-videonya di internet, dan aku baca bukunya juga. Dan dari situ aku kayak ngerasa nggak harusnya kayak gitu ya, mungkin aja kelihatannya besar nih badan, tapi ternyata isinya otot semua, ya mau apa gitu kan. Dan dari bukunya Kak Yulia juga aku jadi kayak ngerasa
oke, kalau misalnya aku mau nurunin berat badan, aku mau lebih sehat lagi, aku harus ngerasa secure dulu sama diri aku. Kalau aku nggak bisa nerima diri aku yang sekarang, aku nggak akan pernah bisa berubah. Jadi intinya efeknya ke aku tuh, aku selalu ngelihat diri aku gendut banget. Padahal kalau sekarang aku lihat foto-foto itu Biasa aja. biasa aja, nggak gendut. Itu mah nggak gendut. Atau kalau lihat yang sekarang Ya, ya. that's okay. Dari badan aku yang sekarang tuh, dulu waktu aku masih di asrama, badan aku tuh 12 kilo lebih bawah gitu dari yang sekarang. Karena gini loh, sometimes orang itu menjadi gendut bukan karena dia banyak makan, tapi bisa jadi karena emang tubuh dia itu tipikal tubuh yang kalau misalkan tidak banyak gerak dia akan gendut gitu. Semua orang gitu. Karena mungkin ada orang yang cukup dengan tidak makan dia bisa kurus gitu. Tapi ya memang. Tapi ada juga tipikal orang badannya yang kayak gampang aku nih, gendut ya. kayak aku misalkan aku misalkan makan nggak banyak, tapi karena aku mungkin aktivitasnya di dalam ruangan tidak banyak gerak gitu, itu bisa membuat badan aku tuh jadi jauh lebih gendut gitu. Nah, untuk orang-orang yang body shaming, sometimes kalian tuh nggak tahu struggle seperti apa untuk orang-orang yang gendut ini. Kadang mereka berusaha untuk menahan lapar setengah mati gitu, yang kayak aduh, orang tuh makan enak, orang tuh makan banyak, kenapa sih gue nggak bisa, kenapa sih aku harus menahan rasa lapar segininya. Dan kalian juga nggak tahu struggle orang tuh kayak gimana. Karena aku pernah nih waktu itu ada ibu-ibu gitu kan, ya biasalah ibu-ibu komplek kan, kadang mulutnya ya Allah. Waktu itu ibu aku tuh baru habis berhasil diet dan turun banyak, dan waktu itu kondisinya aku lagi kelas 12 stres parah kan, kelas 12 stres parah kan. Aku lebih banyak di dalam ruangan belajar karena aku persiapan buat masuk universitas gitu. Karena aku saat itu aku tahu kondisinya aku tidak di dalam kondisi yang memungkinkan untuk masuk ke swasta atau jalur mandiri. Jadi sebisa mungkin aku berusaha aku bisa lolos lewat SBMPTN, kalaupun SNMPTN gak tembus gitu kan. Nah, itu dalam kondisi aku sering banget tidur jam 1, bangun pagi, tidur jam 1, bangun pagi. Dan kalau menurut ilmu diet, orang yang diet itu harus tidur 8 jam kan. Bener. Kalau enggak, itu bisa berpengaruh ke Iya, berat badannya kan. hormon dan segala macamnya berantakan deh. Saat itu pola hidup aku tuh berantakan gitu, tidur nggak teratur, makan juga nggak teratur gitu kan, dan stres parah waktu itu kan. Sampai ada ibu-ibu yang bilang kayak gini, sekarang gendutan anaknya daripada ibunya. Kayak ya aku tahu fakta itu, tapi Anda tidak punya hak untuk mengatakan hal seperti itu. Ya emang kenapa gitu, masa aku harus tidak makan gitu kan, Menyiksa diri diri dengan tidak makan cuman karena aku tidak ingin gendut gitu. Kan itu suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dikatakan, tidak perlu diungkapkan, dan tidak perlu dikomentari. Tuh. Mau gimana pun, karena ngerti gak sih, gak semua keluarga di dunia ini anaknya harus lebih kurus dari ibunya. Iya, iyalah. Apa hukumnya? Gitu. Jadi untuk orang-orang yang memandang hal seperti ini tuh suatu hal yang pantas untuk dikomentari, please open your eyes. Kita tidak hidup di zaman dimana semua hal itu harus seperti ya lucu lah, terlalu lucu gitu ibaratnya. Kayak Anda tidak harus mengomentari hal seperti itu karena Anda tidak tahu struggle apa yang kami lakukan, struggle apa yang sedang kami jalani, dan kesulitan apa yang sebenarnya sedang kita alami gitu. Dengan komentar buruk seperti itu, Anda hanya akan membuat seseorang merasa jauh lebih buruk dan membuat Anda menjadi orang yang lebih jahat. Bener nggak menurut kamu? Bener. Let's say kayak one of your family member Iya. gitu, dengan mereka mengatakan Maura gendut, Maura ini segala macam. Bener. Kamu tidak menjadi orang yang keren. No, you're not. Of course. Anda hanya akan menjadi seseorang yang terlihat buruk gitu. Bahkan kalau misalkan berada di antara orang-orang yang aware sama mental healthness, Anda adalah orang yang sangat amat buruk. Buruk. You are the worst. Karena Anda hanya memikirkan tentang apa yang ingin Anda katakan tanpa Anda memikirkan bagaimana hati seseorang saat kalimat itu disampaikan. Dan kalian gak pernah tahu sepenuhnya cerita hidup seseorang. Yes. Di balik itu semua gak akan pernah tahu. Jadi lebih baik jangan judging ya. Terus nih, kamu pernah ngalamin gak ya misalnya keluarga kayak lebaran atau apa, halo, gendutannya, kurusannya, temannya. Bener.
menurut aku mannersnya nggak ada. Dimana kalau misalnya udah ketemu, udah lama nggak ketemu, harusnya apa kabar ya, gimana kabarnya, sehat nggak, ya. bukan ngomentarin badan. Yes. Badan tuh kayak cuman covernya doang, di dalamnya ada lagi. Benar. Karena itu nggak tahu kenapa ya, mungkin itu masih dianggap lumrah ya kalau di sekitar lingkungan gitu, karena tidak banyak orang yang merasa body shaming ini suatu hal yang sebenarnya itu fatal, karena mereka pikir ya kan kita cuma nanya gitu, kita kan cuma nanya sekarang gendutan ya, sekarang kurusan itu segala macam, padahal sebenarnya orang yang ditanya itu tidak nyaman dengan hal Iya. itu. Kalian bisa kok nyari pertanyaan lain Iya, kayak bener. gimana sekarang sekolahnya Iya, lancar nggak bener. gitu, atau misalkan Kayak kayak gitu gimana kemarin habis liburan kesini ya, cari Iya. topik yang jauh lebih menarik untuk dibahas Iya. daripada kalian menjelekkan seseorang, bener, right. ya kan? Karena menurut aku arti keluarga itu adalah tempat pulang, rumah. Gitu. Kalau misalkan keluarga sudah menjadi tempat yang tidak nyaman, berarti itu sudah salah dong dari artinya, ya kan? Dan keluarga itu bukan tempat kompetisi. Note this. Mau seperti apapun seseorang, yang harus kalian lakukan adalah support, mendukung, kasih apresiasi, bukannya berusaha untuk menjatuhkan, bukannya berusaha untuk melampaui segala macam. Oke. Kamu punya closing statement nggak soal ini? Oke, tentang body shaming nih. Pertama, untuk orang-orang yang melakukan body shaming, para body shamer, you guys itu nggak keren. Apa yang kalian lakukan itu hanya akan membuat kalian menjadi orang yang jahat dan terlihat buruk. Kalian cuma berusaha untuk menjadi seorang yang dominan dalam hal buruk, dan itu bukan suatu hal yang baik gitu, dan belum tentu kalian punya sesuatu yang jauh lebih baik dari seorang yang kalian bully. Dan untuk para korban body shaming, mungkin emang terasa itu sangat amat buruk ya, tidak enak gitu, gak enak dalam hati, dalam diri, dan itu meninggalkan bekas di dalam diri kalian. Tapi kalian harus tahu kalau kalian itu cantik, kalian itu bagus, kalian itu tampan gitu, kalian itu keren dengan diri kalian sendiri. Dan yang pertama harus kalian lakukan adalah cintai diri kalian sendiri. Dengan kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, kalian menang dan kalian bisa mengalahkan para body shamer ini. You are beautiful in your own way. Yes, seperti itu. Bahkan kalau mungkin ada cewek-cewek yang mendapatkan body shaming dari cowok, lawan. Jangan mau kalah, sumpah. Kalau kalian merasa mereka menghina fisik kalian, bilang sama mereka, kalau kamu merasa aku tidak cantik dalam pandangan kamu, ya itu terserah kamu, karena menurut aku cantik, dan menurut orang-orang yang sayang sama aku cantik, aku berharga. Dan kalau menurut kamu aku tidak seperti itu, ya itu urusan kamu, dan aku tidak mau berurusan dengan orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Kalau dari kamu? Dari aku, pokoknya dari buat orang-orang di masa lalu aku yang istilahnya kayak body shaming gitu, well, sama kayak Rani sih, makasih banget, karena dari hal itu aku jadi penasaran sama hal lain, aku penasaran sama diri aku belajar basic knowledge soal nutrition, aku jadi kayak tahu banyak hal soal nutrisi, terus tipe badan, pokoknya hal-hal kayak gitu. Aku juga belajar kayak soal fitness dan olahraga yang lain-lain kayak gitu. Terus juga it hurts, bertahun-tahun dari aku kecil kayak dibilang gendut, it hurts. Tapi sekarang aku kayak merasa ya udah, aku harus secure sama diri aku sendiri, dan ya udah kayak gini. Jadi if someday ya, especially my teman-teman renang aku dulu, kalau ketemu aku jangan kaget dengan bentuk tubuh aku yang sekarang, karena ya udah, it is what it is. Yes. Oh ya, tambahan dikit nih. Aku sekarang ya berprinsip, ketika kamu memiliki badan yang mungkin bagi orang lain belum terlihat keren, dan mungkin menurut kamu pun kamu belum masuk ke dalam kategori ideal, it's okay. Kamu bisa memperbaiki inner dulu kamu, inner di dalam diri kamu, karena seseorang itu fisiknya bisa berubah. Orang yang gendut bisa kurus, orang yang berwarna kulit gelap bisa menjadi lebih terang gitu kan warna kulitnya. Tapi
dalam diri kita itu tidak akan pernah berubah gitu. Makanya ketika seseorang cantik di dalam dirinya, seiring berjalannya waktu gitu, fisik itu bisa berubah, tapi di dalam dirinya itu tidak akan pernah berubah. Ya, bener. Ya, she's right. Okay. Dan buat para korban nih, you're not alone. Seperti biasa, kalian boleh banget curhat ke email kita di mauranisideup@gmail.com. Yes. Pokoknya apapun yang kalian alami, We are here. ya we are here. Kita bisa mendengarkan cerita kalian dan semoga kita bisa sedikit memberikan advice mungkin ya. Ya, seenggaknya kalian tidak merasa sendiri. Dan jangan takut untuk speak up ketika kamu dirundung seseorang gitu. Kamu nggak salah, korban itu nggak salah. It's not your fault, trust me. Kita sekarang, kita pernah dibully dan sampai sekarang kita memilih untuk tetap stand on our way. Dan kita yang bisa melangkah sampai sejauh ini, bertahan sejauh ini. Yes. Ya, intinya you're not alone. Now we are at the end of the video. Thank you for watching. Don't forget to support us by like, subscribe, share, and leave a comment below. See you on next video. Maurani Side Up will bring you to the happier life. Jangan lupa Bahagia.